namanya sosialisasi itu sudah ada kepastian berapa tarif dan kapan diterapkan, kan begitu ya, dengan prosedur dan dasar-dasar hukumnya lah, kan begitu. Tapi sampai kemarin itu kan belum ada. Atau mereka masih cek ombak ini enggak? Tidak transparan gitu ya dalam aspek. Ya, kemudian ini tiba-tiba ujuk-ujuk berlaku bulan Februari misalnya begitu ya, untuk tarif efektif bulan Februari. Tapi masih dikaji di Dewan Pengawas. Ini tentu kan menjadi pertanyaan juga ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Bareng saya kali ini ada abang-abang dari satu yang pasti ya, membela kita di masyarakat terhadap kepentingan-kepentingan bisnis, terutama kepentingan konsumen. Bang Padian. Bang Padian ini dari perkumpulan LAPK. Jadi lembaga yang aktif menyuarakan hak-hak konsumen selama ini. Satu lagi ada Bang Riza. Bang Riza Tengku ya? Tengku. Nah, Bang Tengku Riza dari kelompok masyarakat yang aktif dalam urusan air. Kompatir. Karena dua orang berkait dengan air, saya pikir kita perlu bicarakan sedikit tentang ada perubahan harga yang muncul di PDAM Tirtanadi. Katanya sih akan kita rasakan akhir bulan ini atau awal bulan depan. Ada penyesuaian tarif yang nampak ke publik atau yang nampak didengar-dengar ke publik, mungkin kalau nampak belum ya. Itu harga turun. Harga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Betul gitu yang abang dari Kompatir lihat kira-kira. Katanya begitu. Ini masih katanya-katanya ya. Ya, jadi Tapi sebelumnya Bang ya, sebetulnya kami juga mengundang dari pihak PDAM Tirtanadi untuk ngobrol bersama saat ini. Tetapi mereka rupanya waktunya kurang sesuai. Mungkin nanti lain kali kita akan khususkan bicara dengan mereka, tapi kita lanjutkan dengan Bang Tengku Riza. ya, jadi akhir penutup tahun kemarin lah, Desember kita diundang sosialisasi dari Perumda Tirtanadi, sosialisasi terkait dengan penyesuaian tarif air minum. Ini kayak zaman Orde Baru ya Bang, penyesuaian. Ya, memang ketika dijabarkan lebih lanjut, penyesuaian ini ada penurunan dan ada kenaikan katanya. Untuk yang MBR, yang rumah tangga, ada penurunan, dan yang sosial, rumah ibadah dan lain sebagainya itu katanya turun. Untuk yang niaga, yang atas itu ada kenaikan. Tapi besarannya kita juga tidak tahu. Belum ada angka yang keluar. Belum ada. Dari Biro Perekonomian pun kemarin, Pemprov masih akan berdiskusi katanya dengan Dewas, dengan Dewan Pengawas terkait dengan besaran, hitung-hitungan apanya lah, inflasi dan lain sebagainya. Tapi di situ ada satu pernyataan bahwa ini akan diberlakukan di Februari. Awal Februari, tagihan di Februari. Tagihan Februari 2026. Berarti tagihan bulan ini juga udah kena ya. Berarti kan di situ ada satu komitmen ya. Padahal prosesnya kita rasa ya belum. Kalau harusnya namanya sosialisasi itu sudah ada kepastian berapa tarif dan kapan diterapkan, kan begitu ya, dengan prosedur dan dasar-dasar hukumnya lah, kan begitu. Tapi sampai kemarin itu kan belum ada. Atau mereka masih cek ombak ini enggak?
Ya mungkin kalau sebelum itu harusnya kan FGD atau diskusi lah, public hearing lah misalnya. Berarti masyarakat harusnya diajak serta, bukan hanya kompatir dong ya. Berarti orang-orang konsumen segala macam kayak Bang Padian juga harus diajak. Betul. Nah, itu proses itu kalau yang kompatir lihat belum terjadi. Belum terjadi. Bang Padian, apa yang dilakukan ini kira-kira udah cocok belum buat konsumen? Ya, pertama Bang Rizanul, bahwa memang bagaimana tidak bisa dihindarkan dan harus dilakukan, harus hearing dengan pelanggan atau hearing dengan masyarakat. Kalau pelanggan, kompatir kan sudah masuk bagian dari itu. Hearing yang dimaksudkan ini adalah bukan sosialisasi, tapi adalah hearing terkait dengan apa sebenarnya yang dikeluhkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tentu kalau sempurna jauh Bang Rizanil kan. Tapi paling tidak prioritas yang harus diperbaiki, diperbaharui. Kalaupun nanti ujungnya misalnya penyesuaian tarif tadi seperti kata Bang Rizanul, adalah aspek mana yang harus dibenahi. Itu yang pertama. Ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri, ya, Menteri Dalam Negeri, bahwa ada transparansi, ya kan? Kita ada transparansi di dalamnya. Yang kedua adalah aspek kepentingan masyarakat di dalamnya. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan itu kemudian diturunkan ke Perda dan kemudian nanti ada keputusan gubernur. Maka hearing aspirasi dari masyarakat, pelanggan khususnya begitu ya, itu juga harus dilakukan. Ya, mungkin kalau melibatkan semua pelanggan mungkin tidak dapat dilakukan, tapi paling tidak saluran-saluran, kanal-kanal hearingnya ini harus dibuka. Tentu dalam kaitan FGD, ya komunitas pelanggan air, ya tidak ada persoalan. Tapi paling tidak di hearing dulu ini, begitu ya. Artinya kan penyesuaian tarif ini bukan juga sekali dua kali dilakukan. Tapi kemudian, kalau berkaca pada dua penyesuaian atau kenaikan tarif yang berlaku, misalnya 2013 nyaris tidak ada gejolak. Kenapa tidak ada gejolak? Karena memang berasal dari masyarakat. Artinya didengar dulu ini masyarakat apa kebutuhannya, gitu ya. Di 2016-2017 ada kesan bahwa juga dilakukan tidak transparan gitu ya dalam aspek. Kemudian ini tiba-tiba ujuk-ujuk berlaku bulan Februari misalnya begitu ya untuk tarif efektif bulan Februari. Tapi masih dikaji di Dewan Pengawas. Ini tentu kan menjadi pertanyaan juga ini. Berarti tidak dilakukan hearing dengan baik, tidak dilakukan kajian yang kemudian, wah ini sudah final begitu ya. Sementara salah satu syarat misalnya penyesuaian tarif ini adalah keputusan gubernur. Nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya keputusan gubernurnya sudah ada atau belum? Atau kemudian ada Bang Rija diajak kemarin dengan teman-teman itu atau beberapa lurah atau pemerintah Kota Medan? Atau cek ombak seperti yang Abang sampaikan tadi. Baru nanti disusun di Januari atau di Februari misalnya SK gubernurnya. Seharusnya begitu. Harusnya memang kan hearing dulu ini. Nah, jadi kajian-kajian ini kami masih diskusi dengan pengawas. Wah, ini apalagi misalnya sudah melibatkan Pemprov kan. Kalau dari informasinya kan Biro Perekonomian sudah ikut terlibat dalam sosialisasi. Kalau menurut alur birokrasinya mestinya sudah selesai nih. Sudah selesai, sudah ada keputusan gubernurnya. Angka-angkanya harusnya sudah ada karena memang secara alurnya kan dari direksi, kemudian nanti Dewan Pengawas baru kemudian diterbitkan SK-nya oleh gubernur. Itu Dewan dilibatkan nggak? Ya, enggak. Di Perda yang baru tidak harus melibatkan lagi Dewan. Udah bisa langsung. Sudah bisa langsung. Dewan Pengawas lah yang kemudian menjadi fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, dalam hal ini direksi. Jadi memang mestinya tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Karena bagaimana juga kan ini kan Perumda ya, perusahaan daerah gitu ya, perusahaan daerah yang kemudian bahwa harus ada fungsi sosial di situ. Fungsi sosial itu bukan hanya soal bahwa untuk MBR kita memberikan fungsi sosial, tapi informasi, kemudian keterbukaan transparansi bahwa ini ada pajak rakyat di dalamnya, ada uang rakyat yang kemudian diinvestasikan kepada perusahaan, ini adalah fungsi sosial yang harus juga
dibuka transparansi gitu. Jadi seharusnya juga mereka harus tahu betul berapa sih Ya. MBR itu yang menerima. Kalau memang ini diturunkan, ada nggak data-data itu yang Kompatir tahu? Data MBR. tarifnya belum ada. Nggak, bukan tarifnya, jumlah MBR-nya berapa banyak. Oh, belum ada. Ternyata masih banyak hal yang belum terbuka ke publik. Soalnya ini berkait dengan kata Bang Padian, ini uang rakyat. Ya. Dan dia akan mengambil kembali uang rakyat dari apa yang dikelola dan ditentukan dia. Sejauh ini, yang Kompatir diikut sertakan di dalam situ, hal-hal itu ditransparankan nggak oleh pihak Tirta Nadi? Ya, kalau jumlah itu secara pasti ya mungkin Tirta Nadi yang punya datanya. Artinya berapa yang rendah, berapa yang menengah ke atas kan gitu. Tapi yang perlu di sini kita bandingkan dengan periode sebelumnya itu, apabila ada kenaikan ataupun penyesuaian, itu pelanggan dilibatkan. Jadi Pelanggan kita Kompatir Oke. dilibatkan sampai ke tingkat kecamatan. Oke. Jadi turun. Kita Tirta Nadi bisa pelanggan. Dan Kompatir sudah dikasih tahu detail. Sampai Z-nya. Itu tahun-tahun sebelumnya itu ikut. Jadi ya itu dari kawan-kawan mengatakan yang sebelumnya seperti itu. Ini kemarin kita juga sempat pertanyakan. Cuman alasan keterbatasan dana dan sebagainya. Oke, cuman kan metode itu kan bisa saja. Boleh nggak keterbatasan dana menjadi alasan mereka itu tidak transparan? Ini kan soal media, Bang Rizanul. Oke. Kanal-kanalnya kan banyak. Kalau tidak mungkin menghimpun orang pada satu forum, ya kan kanal-kanalnya. Apakah media massa, apakah kemudian media-media saluran informasi yang dimiliki perusahaan kan menjadi relevan. Jadi kalau soal anggaran kan tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberitahukan itu kepada masyarakat. Apalagi tadi kaitannya ada dua dimensi. Di satu sisi ada penurunan atau paling tidak subsidi silang lah kepada kelompok MBR, dan kemudian ada tarif reguler yang direncanakan akan lebih tinggi atau mengalami kenaikan. Ini kan harus transparan juga. Jangan kemudian alasan yang di media yang sampai maksimal 13.000 itu, ini secara kajian akademis atau kajian analisis perusahaannya, kemudian relevan nggak 13.000 yang maksimal itu? Ya kan di range itu, ya, dan maksimal 13.000 itu. Jangan-jangan kemudian kelompok-kelompok yang kemudian tidak disubsidi atau yang mengalami kenaikan tarif ini tidak mendapat pelayanan juga, Bang Rizanul. Dengan alasan bahwa ada subsidi kepada kelompok MBR, tapi kemudian dalam perspektif konsumen tentu nggak boleh dengan alasan misalnya membantu kelompok berpenghasilan rendah, tapi kemudian mengorbankan kualitas, mengorbankan hak-hak pelanggan yang lain. Gitu Bang Rizanul yang harusnya. Fungsi sosial dijalankan untuk MBR atau untuk segala macam. Tetapi kan tetap harus balance ya. Apa yang diberikan kepada MBR juga dirasakan tidak memberatkan bagi kelompok yang lain kan? Ya mestinya begitu Bang. Itu selama ini bagaimana Kompatir melihatnya sebelum kenaikan? Ya, transparansi itu masih kurang kalau menurut kita kan. Artinya ketransparansi dan keterlibatan dari pelanggan. Artinya kan begini, belum ada dasar ataupun alasan ya rasio dari Tirta Nadi yang membuat ini harus diturunkan ataupun dinaikkan. Misalnya kalau ada kenaikan, kan gitu kan? Apa sebabnya? Alasannya apa? Apakah ada kondisi tertentu yang Tirta Nadi inginkan terkait dengan pengembangan ataupun peningkatan PAD dan sebagainya kan begitu. Penurunan ini pun tujuannya apa kan gitu kan? Walaupun itu ya namanya turun kan akan diterima semua pihak yang terkait kan begitu. Tapi tujuannya juga penurunan ini seperti apa kan gitu. Ini juga belum ada penjelasan. Kalau kita ikuti di perkembangan belakangan ini antara masyarakat dengan PDAM Tirta Nadi, terutama ketika ada
omongan anggota dewan yang agak keras tentang apa sih yang udah diberikan segala macam gitu. Apa gara-gara itu? Karena nggak lama sesudah pernyataan keras anggota dewan itu muncullah fakta ini. Bisa jadi, tapi itu juga belum menjawab pertanyaan. Ya seperti itu tadi, angka yang kemarin di pertanyaan dari anggota dewan kan berapa jumlah pastinya itu kan? Pelanggan yang tingkat rendah sampai yang menengah atas itu kan yang diinginkan itu jumlah pastinya. Kemudian yang kedua yang belum juga kita melihat ada kepastian terkait dengan tunggakan itu. Artinya kan Tirta Nadi punya juga potensi piutang kan begitu kan? Nah, karena di situ juga harus apa tunggakan itu berapa? Kalau dia untuk mengejar tunggakan itu, kira-kira bisa jadi alasan nggak untuk dia menyesuaikan tarif? Harusnya itu disesuaikan dulu, maksudnya diselesaikan dulu. Artinya kan ini misalnya dipandang ada penyesuaian kan, taruhlah subsidi silang yang turun ini dengan yang naik ini. Tapi kan harus dibukanya kan, tapi data kan harus, dan datanya kan harus dibuka gitu. Artinya ada rencana-rencana dari Tirta Nadi, kemudian juga dari Pemprov misalnya kan terkait dengan air minum, air bersih ini apa. Jadi ada pengembangan, kita butuh misalnya dana. Dengan tarif sekarang mungkin belum terapa. Jadi ada relevansi yang ada harus relevansinya dibuka, situ yang buka di situ. Relevan nggak PDAM mengungkapkan semua data pelanggannya sehingga dia memerlukan penyesuaian harga? Ya, ini kan soal inflasi dan devaluasi, Bang. Maka memang penyesuaian tarif itu sungguhnya juga bukan hal yang haram gitu ya. Tapi adalah yang penting itu kan transparansi dan argumentasi yang dilakukan begitu ya. Jangan seolah-olah yang muncul kemudian direksinya direksi baru, maka ada penyesuaian. Ini kan baru. Ya, itu yang kemudian menjadi persoalan itu. Sehingga ini tidak menjadi relevan dijadikan alasan. Maksud kita kan kebijakan penyesuaian tarif ini bukan soal dua hal. Bukan soal terakhir 2017, bukan soal ini sudah lama tidak dilakukan penyesuaian. Tapi yang kita inginkan itu ada kontinuitas dalam kaitan kesesuaian data begitu ya. Ini bahwa ini yang sebenarnya yang kita perlukan. Untuk melayani pelanggan misalnya, yang paling gampang contohnya melayani pelanggan di Kota Medan, karena pelanggan terbesarnya di Kota Medan, maka yang dilakukan ABC, maka untuk itu memenuhi dalam kaitan investasi atau misalnya peningkatan pelayanan itu, ini terkendala dengan pembiayaan dan investasi pembangunan infrastruktur. Itu kita maunya dengar begitu. Misalnya ada kanal-kanal yang kemudian saluran pelanggan tidak terlayani dengan baik, maka kita misalnya peningkatan kanal-kanal itu misalnya. Kalau soal kontribusi ke Pemprov misalnya, ini harus berbanding lurus juga Bang Rizanul. Jangan demi mengejar kontribusi kepada Pemprov, kemudian hak-hak ini kemudian terabaikan. Iya, itu dia. Kalau ceritanya cerita bisnis, maka manajemennya juga selayaknya manajemen bisnis. Artinya begitu Bang. Ini menarik kalau Bang Padian bilang itu. Berarti kan seharusnya PDAM betul-betul bisa melihatkan bahwa dia kondisi memang tidak mampu. Kenapa? Pelanggan yang digenjot atau disesuaikan atau segala macam. Memang ada yang diselamatkan MBR, tetapi di tingkat lain mungkin kita nggak tahu karena ternyata sampai sekarang juga belum tahu harga pastinya. Sementara lusisnya yang kalian ketahui, Kompatir ketahui besar nggak? Ya, lusisnya PDAM. Lumayan besar. Kenapa bukan itu yang dia tutupi dulu sehingga dia tidak banyak merugi? Kabarnya yang aku tangkap, losis air dari PDAM itu sampai 30%. Sementara produksinya 7.000 lebih. Kalau 30% itu kan 2.000 sekian air yang terbuang. Kalau dikali-kali kan mungkin nggak perlu dinaikkan harga atau menyesuaikan harga segala macam. Kira-kira menurut Kompatir bagaimana? Ini yang paling banyak kita keluhan dari pelanggan terkait losis itu yang dibebankan kepada pelanggan. Jadi kalau ada kebocoran di pipa
pelanggan, maka biaya dibebankan pada pelanggan. Jadi misalnya pemakaian dia biasa, tapi tiap bulan naik. Nah itu ada beberapa kasus kita selesaikan. Oke. Nah, tapi terkait dengan misalnya pipa segala macam ada yang dibebankan kepada pelanggan, kemudian ada yang tak melapor kepada kita itu ya terpaksa dia bayar juga, kalau nggak diputus. Oke, kalau kalau kebocorannya di sebelah meter pelanggan itu wajar pelanggan kena, karena pelanggan yang abai sehingga dia tidak melaporkan perbaikan segala macam. Tapi kalau kebocorannya bukan di sana, kabarnya kebocoran itu bukan dari sana yang terbesar, tapi dari kelalaian pengelolaan. Berarti kan nggak seharus dong masyarakat yang menanggung. Fair nggak? Ya. Karena sebagai konsumen, aku minta memang transparansi yang setransparannya dari PDAM. Bahkan kalau perlu, harga pokok produksinya pun bisa digambarkan. Dan kenapa dia lakukan tarif progresif juga harus digambarkan. Toh air yang kami pakai sama. Kenapa kami harus kena tarif progresif? Nah ini yang belum terjawab memang kan. Banyak ya sebagai ketika akan mengambil kebijakan publik, sebenarnya transparansi itu kan. Solusi, kemudian juga ini yang kita soroti juga soal L2T2, tinja kan gitu kan dimasukkan ke dalam tarif. Sementara ketika itu semua kwitansi termasuk itu tinja dimasukkan ke iuran, ke tagihan. Oke. Kalau ketika pelanggan itu berlangganan dengan Tirta Nadi dengan airnya. Ini kan belakangan hari kemudian ya ini bisa dinilai nanti nih Pak, apakah ini perjanjian standar kan gitu kan. Nah, itu ini harus pelanggan harus dikasih tahu betul kenapa ini masuk. Aku sendiri terus terang baru aku sadari dari pernyataan Bang Rija bahwa di tagihanku ternyata ada tagihan yang seharusnya tidak kubayarkan. Itu sudah kita pertanyakan tertulis. Jawabannya kalau mau melihat apanya itu di tagihan yang di PDAM. Kemudian kan harusnya ke informasi ke pelanggan itu kan belum ada. Seharusnya pada masyarakat kan tidak seharusnya ada. dia nggak boleh bilang gitu dong. Di kwitansi itu harus detail. Betul. Harusnya begitu. Wah, itu gimana tuh Bang Fadian kalau konsumen tahu serta-merta harus membayar hal yang tidak dia ketahui? Ya memang Bang Rizanul, yang pasti itu perusahaan tidak boleh membebankan resiko bisnis yang dialaminya bukan dalam konteks transaksi. Ini kan termasuk tadi soal tagihan tinja misalnya air limbah rumah tangga misalnya ya. Itu dikenakan ketagihan, ya tentu nggak pas lah. Karena memang konsumen itu kan berdasarkan undang-undang apa yang kemudian dia... Apa yang aku dapat, itu yang bayar, begitu ya. Apa yang bayar, itu yang dapat. Memang apakah kemudian ini fungsi sosial? Ini kan saluran sekunder ini, misalnya saluran limbah rumah tangga ini kan bukan dalam kaitan pelayanan fungsi sosial. Kalau kita walaupun misalnya beda konteks, PLN mengapa ada kita membayar PJJ, penerangan lampu jalan misalnya, karena ada fungsi menikmati dan ada fungsi jalan, fungsi sosial yang lain begitu kan. Soal tadi saluran tinja ini kan belum berfungsi dengan baik. Ini kan masih rencana bisnis yang kemudian akan dilakukan oleh PDAM. Memang begini, memang ada feedbacknya ke pelanggan diberikan jatah 3 tahun sekali untuk nyedot tinja itu. Cuma itu kan makanya sekarang mobil tinja yang mereknya PDAM. PDAM umum ini udah nggak boleh lagi di Medan. Jadi di Medan nggak boleh, jadi yang harus itu. Cuma kan banyak pelanggan belum tahu. Nah itu dia. Banyak belum tahu. Oke. Bahwa mereka punya jatah 3 tahun sekali bisa dan free. Nah, itu free. Itu banyak yang belum tahu. Tapi kemudian mekanisme ini, apakah keharusan berlangganan tinja ini juga, ya bersamaan dia dengan berlangganan air itu. Logika hukum dan apanya itu bagaimana kan gitu? Kalau logika 3 tahun sekali pelanggan dapat layanan tinja free, itu mungkin bisa masuk akal. Tapi itu harus dinyatakan dengan jelas. Itu.
Ya maksud Artinya saya itu, yang tidak memanfaatkan itu misalnya udah 4 tahun dia, udah 5 tahun. Ada yang menarik dari pembicaraan kita barusan. Kalau ini dipakai oleh PDAM untuk mengumpulkan dana untuk membangun jaluran sarana layanan tinja, itu nggak fair. Ya. Pengembangan bisnis dia, kenapa harus rakyat patungan? Harusnya rakyat juga terima jadi shareholder dong. Ya. Ya, Ya, kan? itu Bang Rizanul. Maksud saya juga termasuk ada gangguan bulan ini atau bulan lalu soal gangguan di salah satu kawasan di Kota Medan. Yang alasannya itu kan karena akibat banjir. Oke. Ya kan akibat banjir. Dalam bisnis misalnya, mestinya itu adalah risiko bisnis yang tidak dibebankan kepada pelanggan. Ya. Maksud saya termasuk tadi soal saluran tinja atau saluran limbah rumah tangga ini. Iya. Artinya kalau itu sudah berfungsi, beroperasi dengan baik dan masyarakat tahu, catatannya adalah masyarakat tahu tersosialisasikan, ini loh fasilitas kemudian yang sedang dikembangkan oleh PDAM. Oke. Bahwa Kalau yang sedang dikembangkan nggak juga. Nggak juga. Maksud saya yang sudah Yang sudah dilayani. Ya, yang sudah dilayani. Oke. Oke. Termasuk tadi yang soal jasa jasa tinja tadi itu. Oke. Persoalannya kan hanya Bang Tengku Rija Djarjani dan beberapa orang yang mengetahui itu. Dalam konteks perlindungan konsumen tidak boleh pengetahuan informasi itu hanya terklaster pada kelompok tertentu. Oke. Nah, gitu dia. Tapi kan sebagai keterwakilan publik, Kompatir adalah bagian dari kelompok pembahasan masalah itu. Tapi kita pun minta maksudnya bukan hanya kita sendiri, tapi ke pelanggan umum juga itu disuarakan. Ya, Bahkan itu kita surati. Oke. Itu kan karena kita bukan PDAM yang memberikan langsung kita dapat informasi. Sesudah meminta. Baru kita mempertanyakan kan begitu, bukan kita tahu ada apa itu. Tapi di balik ke cerita ini kan dia Perum ya. Ya, Perumda. Perumda ini kan apapun ceritanya adalah unit bisnis daerah yang dimiliki pemerintah. Fungsinya kan sama dengan bisnis-bisnis yang lain kan? Iya. Ya. Boleh dong dia melakukan penyesuaian segala sesuatu sesuai dengan keinginan bisnis. Ya, tapi kan ada dua hal yang membatasi dia, Bang. Oke. Pertama, pelaksanaan bisnisnya diatur oleh undang-undang. Ada undang-undang yang mengaturnya. Oke. Bahwa dia bukan perusahaan yang terbuka, artinya pengaturannya berbeda, Bang. Oke, Yang oke. pertama. Yang kedua, dengan alasan MBR tadi itu, dia kan menerima uang dari Pemprov, apakah itu penyertaan modal atau apapun. Oke. Secara informasi, kalau tahun ini, 2 tahun terakhir, saya nggak tahu. Tapi artinya, terkait dengan MBR itu mestinya adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk itu. Dan kewajiban dia untuk transparansi untuk Oke, itu. oke. Maksudnya dalam konteks MBR, mengapa menjadi penting informasi jumlah penerima itu adalah untuk menghitung penyertaan modal atau investasi yang dilakukan oleh Pemprov. Ini sebenarnya ditujukan kemana? Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau hitungannya kemudian saya, Bang Tengku Rija, kemudian tarifnya lebih mahal untuk menghidupi kelompok MBR, di satu sisi tidak fair. Oke. Kalau itu kita artikan seperti itu, berarti itu sama dengan subsidi. Oh iya. Kalau subsidi diberlakukan seperti itu, boleh nggak? Itu semua kan yang pasti harus tercatat. Oke. Harus tercatat. Dari awal tadi diskusi kita permasalahannya, kita belum tahu dan tidak tahu Untuk apa? angka-angka itu. Iya, Misalnya iya. kelompok rumah tangga yang level tinggi misalnya segini tarifnya. Tapi- Untuk kelompok MBR sosial segini tarifnya. Tapi Itu yang penting, Bang. Jangankan kita, rakyat biasa, Kompatir juga rakyat biasa, LAPK juga mewakili rakyat biasa. Dewan pun nggak tahu, nggak bisa minta data itu sama mereka. Gimana kita mau minta? Kompatir punya saran untuk solusinya? Ini kan bermula dari ributnya di Dewan kemarin. Mereka minta data. Berapa sih MBR itu berapa? Tahu-tahu MBR ini jauh lebih banyak daripada R2, 3, 4, 5, 6. Apapun yang dinaikkan di R2, 3, 4, 5, 6, nutupi nggak dengan MBR?
Kalau ini nggak nutupi kan sama juga kita membiarkan PDAM itu rugi. Oh iya. Ya. Nah ini transparansi ini ada kira-kira Kompatir mungkin Transparansi itu memang yang kita inginkan. Memang dari perjalanan sejauh ini sih belum ya. PDAM ini masih bahkan memberikan PAD kepada pemerintah. Kemudian Perum ini kan dia bukan hanya 100% bisnis. Oke. Nah, kalau dari PT itu dah. Ya. Walaupun aspek fungsi sosialnya tetap ada karena ini hajat hidup orang banyak. Tapi transparansi itu kan butuh. Ya. Anggota dewan sudah melakukan, kita juga sudah, tapi kita belum dapatkan yang kita inginkan tadi seperti Bang Rizanul harapkan seperti tadi. Jadi kita tetap berharap itu Kita keluar. tetap berharap itu keluar. Karena apapun ceritanya, nggak ada kong kali kong itu jadi satu kan. Ya, betul. Nah, kong kali kong itu tetap kong gitu ya. Ya. Kong itu kalau bahasa kawan kita dari sana kosong kan. Kosong. Jadi kalau dipangkat kong nggak apa-apa, jadi satu dia. Ini kong kali kong, 0. 0. Nah kita pengennya transparan, nggak ada kong kali kong di situ. Oh iya. Yang ada tahu misalnya 3.000 MBR kali sekian, Ya. ya kan? 3.000 R2 kali sekian. Terus 10 kubik pertama di MBR sekian, 10 kubik kedua sekian, 10 kubik ketiga sekian. Kenaikannya juga harus dihitung dengan kata yang wajar kan, Bang Reza. Selama ini semua itu dibukakan nggak? Kenapa di 10 kubik kedua harus naik? Kenapa di 10 kubik ketiga harus naik? Dan seterusnya. Ini dia kembali ke situ, Bang. Artinya ini kenaikan dan penurunan ini untuk apa kita juga belum tahu. Pertama, apakah untuk penaikan misalnya ada kebutuhan dana dari Tirtanadi selama ini kan, yang tapi yang dikemukakan penurunan loh. Yang dikedepankan penurunan. Ya. Tapi kan ada kenaikan juga kan. Yang kenaikan di tingkat itu yang sampai sekarang yang kita sama-sama belum tahu. Ya. Artinya kalau ada transparansi, misalnya tadi daripada Tirtanadi ini rugi, ya tadi kalau misalnya bisa Pemprov subsidi kan berupanya kan gitu. Misalnya untuk yang sosial rakyat dan rakyat itu misalnya dibantu, ya pemerintah lah yang subsidi kan gitu kan supaya. Terus nyatanya selama ini kan mau untung mau rugi PDAM Tirtanadi ada tambahan modal dari pemerintah, rakyat juga ribut. Betul. Ya, kalaupun ributnya yang terukur walaupun lewat dewan kan. Nah sekarang aku cuman pikirkan banyak loh MBR di dekat rumahku. Dia senang pasti kalau emang turun. Kalau turun. Tetapi dekat rumahku juga ada industri. Ini kan industrinya bagaimana dengan rakyat bagaimana dengan industri segala macam. Panggilan dari Kompatir kira-kira. Harapan dari Kompatir. Ini yang perlu dikaji mendatang. Itu ada namanya kalau kenaikan itu pasti efek domino. Ya. Artinya bukan hanya ya kita melihat ketika kenaikan itu akan bebannya pada industri saja atau yang ke atas lah, rumah tangga ke atas. Tapi efeknya itu adalah domino, akan dibebankan kepada customer-nya. Industri itu kan, dan itu kembali ke masyarakat juga. Ya. Dan ketika ada peningkatan harga atau kenaikan itu juga akan berpengaruh kepada inflasi kan begitu kan, dan lain-lainnya. Ini yang perlu dikaji. Walaupun di satu sisi penurunan, tapi mana dia lebih besar? Kan itu yang belum dihadirkan kepada kita. Iya. Memang mungkin mereka punya laporan sama gubernur ya. Iya. Cuman laporan ke gubernur kan nggak cukup. Tapi kemarin itu katanya kita masih menghitung. Berarti kan belum ada itu kan? Namanya karena ini orang baru. Iya. Ya kan, kepemimpinan baru dan kebijakan tarif baru. Yang kita juga menunggu hal yang baik baru dari mereka. Nah, hal baru itu kira-kira menurut Kompatir apa sih? Ya, hal baru itu kalau memang berdasarkan kajian ataupun penjelasan dari Tirtanadi harus supaya turun berdasarkan pertimbangan. Pertama, kemampuan dari Tirtanadi itu sendiri dan juga untuk mendukung MBR itu baik bagi kita. Dengan catatan pelayanan tetap terjaga. Bukan berarti dengan ada penurunan
pengen makin menurun. Oke. Memang harus kita akui juga ada peningkatan dari Tirta Nadi ini, ya, seperti jangkauan air itu menjadi lebih Makin luas. luas, Nah, tapi ada juga permasalahan-permasalahan seperti kualitas air bersih, masih air mati dan lain sebagainya. Ya, walaupun itu ada kasus-kasusnya, tapi itu perlu tetap dijaga. Nah, untuk yang kenaikan ini apakah prinsip keadilan saja atau karena memang kebutuhan dari sisi ekonomi perusahaan, itu perlu penjelasan kepada publik, kan begitu? Atau karena dari prinsip keadilan yang ini nanti akan dibebankan oleh dari yang atas, kan? Tapi juga efeknya harus dipikirkan. Ya, bagus sih subsidi silang itu. kalau terjadi dan kalau itu fair. Ya. Orang juga, aku akan senang ketika aku bisa membantu saudara di bawah. Tapi secara layanan konsumen bagaimana? Pertama begini Bang. Memang sebenarnya diksi MBR ini juga nggak tepat dalam kaitan penyesuaian tarif. Tentu saya nggak tahu apa di balik statement itu ya. Kalau kita cerita MBR itu mestinya kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Kalau diksinya adalah MBR. Karena MBR ini kan di satu sisi juga, kenapa saya bilang tidak tepat? Nggak mungkin MBR ditempatkan pada kelompok sosial. Misalnya rumah ibadah, gitu ya. Gimana orang yang beribadah di situ dikatakan orang berpenghasilan rendah? Dalam kesempatan ini disamakan. Ya kan, misalnya contoh lah. Dalam kaitan R1 misalnya R2, apakah kemudian R1 R2 itu orang yang berpenghasilan rendah? Belum tentu juga. Tapi sebenarnya diksi ini, cukuplah diksi MBR ini adalah di internal dalam kaitan kewajiban negara misalnya di Biro Keekonomian dalam kaitan penyertaan subsidi atau penyertaan modal, misalnya penambahan APBD ke dalamnya, itu memang benar ditujukan MBR gitu. Tapi dalam fungsi ini mestinya transparan saja, misalnya R1, R2 segini tarifnya, R3 atau sampai industri segini tarifnya. Itu yang tepat diksinya Bang Rizanul. Artinya bahwa MBR ini di satu sisi adalah merendahkan kelompok tertentu dan dia kan nggak terukur Bang. MBR ini kan nggak terukur dalam fungsi pelayanan banyak maksudnya, artinya BUMN, BUMD tidak menggunakan ini. Biarlah subsidi ini adalah menjadi ranah misalnya fungsi sosial dari pemerintah. Subsidi-subsidi yang dilakukan selama ini kan adalah ditempatkan pada langsung dia penyebutannya kelompok-kelompok pelanggan tertentu, begitu ya. Di satu sisi bahwa konsumen sudah pasti haknya terabaikan. Karena begini, dalam salah satu haknya itu adalah konsumen harus mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam hal ini sudah pasti nggak terpenuhi itu ya. Kemudian dia harus Belum. Ya dalam hal ini, karena memang informasinya nggak dapat. Yang kedua adalah bahwa konsumen itu adalah membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. Disepakati ini kan nggak mungkin pelanggan satu-satu datang ke Tirta Nadi. Betul. Mana yang disepakatin itu ada informasi kemudian, oh ya ada pelanggan. Ya hari ini saya putuskan berlangganan dengan Tirta Nadi atau PDAM segini tarifnya. Oh ya kita bungkus. Misalnya dalam kaitan golongan-golongan itu tadi. Mestinya kan yang paling relevan itu adalah soal penggunaan. Jangan kemudian diksi MBR dan ada kelompok industri. Ini tentu nggak fair. Kelompok yang industri pasti tercederai. Kalau tujuannya untuk mensubsidi kelompok pelanggan yang lain, di satu sisi itu nggak tepat. Yang benar itu subsidi itu adalah dari penghasilan badan usaha kemudian dialokasikan sekian ke subsidi. Itu yang benar. Tapi jangan kemudian apple to apple misalnya Bang Rizanul mensubsidi saya atau Bang Riza mensubsidi saya gitu. Itu nggak tepat. Jadi pelanggan mensubsidi pelanggan itu nggak benar. Itu belum benar. Fungsi sosial itu yang kemudian adalah dari keuntungan, dari benefit bisnis dialokasikan sekian untuk mensubsidi kelompok MBR, itu yang tepat. Tapi kalau pelanggan apple to apple saling mensubsidi, di satu sisi itu badan usahanya pasti nggak sehat. Ini menarik. Kalau kita bicarakan lebih lanjut, kita mentok. Mentok. Karena tidak ada dari PDAM-nya kita undang tapi nggak datang. Kalau datang mungkin kita tahu, ya kan? Paling tidak data-data dan angka-angka yang kita. Tapi Dewan pun minta nggak dikasih kok, susah kita. Jadi kalau kita bicarakan lebih jauh lagi masalah
penyesuaian tarif PDAM, baik itu dari sisi pelanggan yang notabene konsumen, atau dari pelanggan yang memang menjadi penikmat langsung dari permasalahan ini, nggak selesai hari ini. Bahkan juga kalau kita ikut kan juga datang orang dari PDAM Tirta Nadi juga belum tentu juga bisa selesai. Tapi setidaknya apa yang kami bicarakan tadi bisa menjadi input bagi masyarakat, khususnya bagi PDAM Tirta Nadi. Banyak loh hal yang harusnya dilakukan PDAM Tirta Nadi ketika dia menyesuaikan tarif dan layanannya. Jangan cuman kami pelanggan menjadi kita bilang ya. Jangan kami pelanggan hanya menjadi sarana kalian untuk mencari jalan keluar yang kalian hadapi. Kalau bisa kita lakukan bersama, transparan, why not? Mari lebih transparan. Kami sudah bicarakan, tinggal di rumah bagaimana menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.